Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Dan tentu kita berjumpa bersama untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan sharing kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita akan bahas di dalam sebuah tema, yaitu Kristus pemegang kendali hidup. Sekali lagi, Kristus pemegang kendali hidup. Tema kita ini akan kita bahas di dalam bacaan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Sekali lagi 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Dan pada kesempatan ini kita langsung melihat di ayatnya yang ke-15 untuk kita membahas tema ini. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 firman Tuhan berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Sekali lagi saya baca bagi kita 2 Korintus 5 ayat 15, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap waktu kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan. Salah satunya adalah pergumulan bagaimana agar kita bisa hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Kita bergumul untuk menaklukkan keinginan daging, tapi kenyataannya seringkali kita tidak berdaya dan kalah. Karena pada dasarnya di dalam Matius 26 ayat 41 berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Selama kedagingan kita begitu dominan, maka langkah hidup kita sepenuhnya akan dikendalikan oleh daging. Rasul Paulus menegaskan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Galatia 6 ayat yang ke-8, "Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Sebagai orang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Sekali lagi, sebagai orang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Menurut Kamus Webster juga mendefinisikan orang Kristen sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Kristus dan juga Tuhan Juru Selamat. Di dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Artinya Bapak Ibu, hidup kita sudah seharusnya meneladani Kristus sebagai orang Kristen dengan menempatkan Yesus sebagai pemegang kendali hidup kita. Pertanyaannya bagi kita, siapakah yang selama ini mengendalikan hidup kita? Apakah diri kita sendiri ataukah Kristus? Itu menjadi pertanyaan. Jika Kristus yang mengendalikan hidup kita, maka semua akan tampak jelas dari buah-buah yang kita hasilkan. Di dalam Lukas 6 ayat 44a berkata, "Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya." Sebuah kapal akan sanggup mengarungi lautan lepas, meski harus melewati ombak dan gelombang jika berada di bawah kendali nahkoda yang handal. Kenyamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang sepenuhnya ada di tangan sang pilot. Kehidupan kita pun seperti sebuah kendaraan yang berjalan dan memerlukan kendali kehidupan. Jika Kristus memegang kendali, maka perjalanan kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pun akan dituntun oleh Tuhan di jalan yang benar. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-10, "Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian kita adalah taat dan memiliki penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Sebab sasaran utama hidup sebagai seorang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Inilah sasaran atau tujuan utama menjadi seorang Kristen, yaitu mengalami hidup dan memulai hidup, berjuang Bapak Ibu, hidup benar. Dan pada akhirnya goal yang akan kita tuju adalah hidup serupa dengan Kristus. Kiranya renungan singkat ini boleh memberkati kita, dan sebagai orang Kristen, mari kita mulai meneladani Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di tempat pelayanan, dan dimanapun kita berada. Biarlah orang boleh melihat Kristus ada hidup di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Oh yeah. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyintai